Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi. Kami dari kelompok D4 Siang akan mempresentasikan tentang The Bread Enzyme Factory dengan topik rekayasa genetika E. coli untuk produksi amilase. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana latar belakang penggunaan Escherichia coli dalam industri roti. Nah, industri roti merupakan salah satu industri pangan yang sangat bergantung pada proses fermentasi. Dalam proses ini, ragi membutuhkan gula untuk memecah gula sederhana sebagai sumber energi untuk menghasilkan karbon dioksida yang berperan dalam pengembangan adonan. Nah, namun sebagian besar karbohidrat pada tepung terigu berbentuk pati sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh ragi. Oleh karena itu, diperlukan enzim amilase yang menghidrolisis pati menjadi gula sederhana. Seiring meningkatnya kebutuhan industri bakery tersebut, produksi amilase dari berbagai sumber alami menghadapi berbagai keterbatasan seperti produktivitas yang rendah dan juga kualitas yang kurang konsisten. Nah, kondisi ini mendorong di mana pengembangan teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan amilase secara efisien dan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, untuk itu kita akan mengenal apa itu E. coli. Nah, E. coli merupakan salah satu organisme yang paling banyak digunakan dalam teknologi DNA rekombinan, yaitu bisa kita sebut juga sebagai Escherichia coli. Nah, bakteri ini dipilih karena memiliki laju pertumbuhan yang cepat, mudah direkayasa secara genetik, serta mampu menghasilkan protein dalam jumlah rekombinan yang banyak. Nah, selain itu, kebutuhan nutrisi yang sederhana dan kemudahan kultivasi membuat E. coli yang sangat sesuai untuk produksi enzim dalam skala yang tentunya sangat besar seperti di industri. Nah, oleh karena itu, gen pengkode amilase dapat disisipkan ke dalam plasmid yang diekspresikan oleh E. coli untuk menghasilkan seperti amilase rekombinan secara lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke dalam enzim amilase. Apa itu enzim amilase? Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis pati atau amino menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa, maltotriosa, dan glukosa. Dalam industri roti, amilase sangat penting karena tepung terigu banyak mengandung pati, tetapi ragi atau Saccharomyces cerevisiae tidak dapat langsung memanfaatkan pati tersebut, sehingga amilase membantu memecah pati menjadi gula, yang kemudian digunakan ragi untuk fermentasi. Jadi apa itu peran amilase dalam pembuatan roti? Yaitu menyediakan gula untuk ragi yang gula ini akan difermentasi kemudian oleh ragi menjadi CO2 dan etanol. Selanjutnya untuk meningkatkan volume roti yaitu aktivitas amilase meningkatkan ketersediaan gula fermentabel sehingga fermentasi berlangsung lebih optimal dan menghasilkan volume roti yang lebih besar. Yang ketiga adalah memperbaiki tekstur dan kelembutan. Nah, amilase ini menghasilkan dextrin yang membantu perkembangan roti menjadi remah roti yang lebih lembut dan elastis. Sekarang masuk ke dalam teknik rekayasa genetika, yaitu teknik manipulasi materi genetik DNA pada suatu organisme untuk mengubah sifat, menghasilkan produk tertentu sesuai kebutuhan manusia. Dan teknik ini memungkinkan gen dari satu organisme dipindah ke organisme lain sehingga organisme penerima memperoleh sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Pada kasus kali ini, organisme sumber bisa jadi seperti contoh Bacillus subtilis, dan organisme penerimanya merupakan E. coli yang akan dirubah menjadi amilase. Nah, penerapannya itu mengambil gen amilase dari organisme sumber, memasukkan gen ke plasmid, memasukkan plasmid ke dalam sel E. coli, kemudian E. coli mengekspresikan gen tersebut, dan E. coli juga menghasilkan enzim amilase. Dan pada akhirnya amilase dipanen dan digunakan dalam industri roti. Plasmid. Plasmid itu adalah molekul DNA berbentuk sirkular kecil yang terdapat di dalam sel bakteri dan terpisah dari kromosom utama. Plasmid dapat bereplikasi secara mandiri dan juga sering digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Fungsinya itu untuk membawa gen tertentu, misalnya gen resistensi antibiotik, menjadi alat transportasi gen asing ke dalam sel renal, memudahkan proses cloning gen. Lalu komponen plasmid itu ada origin of replication atau disingkat ORI, titik awal replikasi plasmid. Lalu ada selectable marker, itu adalah gen resistensi antibiotik untuk menyeleksi sel yang berhasil menerima plasmid
Lalu ada multiple cloning site atau disingkat MCS, daerah yang mengandung situs pemotongan berbagai enzim restriksi untuk penyisipan gen. Boleh di next? Produksi amilase rekombinan. 1. Kultivasi E. coli rekombinan dalam fermenter. E. coli membawa gen amilase ditumbuhkan dalam fermenter dengan suhu 37 derajat, pH 6,8-7,2, dan aerasi. Setelah sel mencapai kepadatan tertentu, ekspresi gen diinduksi menggunakan IPTG. 2. Ekspresi gen amilase. Gen amilase di bawah promotor T7 ditranskripsi menjadi mRNA setelah diinduksi, lalu diterjemahkan menjadi enzim amilase di dalam sel E. coli. Ekspresi maksimal tercapai 4-6 jam setelah induksi. 3. Produksi dan pemurnian enzim. Sel dipecah dengan sonikasi, lalu enzim dimurnikan melalui presipitasi garam dan kromatografi afinitas atau IMAC. Hasilnya amilase dengan kemurnian tinggi dan aktivitas spesifik terukur. Mekanisme kerja amilase pada adonan roti. Amilase menghidrolisis pati menjadi dextrin, maltosa, dan glukosa. Ini menurunkan viskositas adonan, memperbaiki struktur remah, serta meningkatkan warna coklat kulit roti karena reaksi Maillard. 5. Hubungan amilase dengan aktivitas ragi. Amilase menyediakan gula sederhana, glukosa, maltosa dari pati, dan ragi menggunakan gula tersebut untuk fermentasi menghasilkan CO2, sehingga adonan mengembang lebih baik, dan hubungannya sinergis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Seringkali muncul pertanyaan, apakah proses rekayasa genetik yang rumit ini tuh sebanding dengan nilai ekonominya? Jawabannya adalah sangat sebanding. Karena pertama, pemanfaatan strain rekombinan ini terbukti mampu meningkatkan ekspresi amilase pada host E. coli hingga 10,7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan jika kita menggunakan strain alami atau konvensional. Hasil panen yang melimpah ini secara otomatis menekan biaya produksi hulu secara signifikan. Poin kedua, karena enzim hasil rekayasa ini memiliki tingkat aktivitas spesifik yang sangat tinggi, implikasi langsung di pabrik adalah reduksi dosis aplikasi. Industri hanya memerlukan konsentrasi atau dosis enzim yang jauh lebih rendah di dalam adonan roti untuk mencapai efek hidrolisis pati yang optimal. Poin ketiga adalah hasil akhir pada pangan itu sendiri. Penambahan amilase rekombinan ini sukses mengoptimalkan fermentasi, meningkatkan kualitas tekstur adonan, serta meningkatkan kualitas produk roti secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita tinjau dari aspek legalitas, regulasi, dan keamanan pangan yang sering menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap produk GMO. Apakah produk ini aman? Jawabannya adalah aman. Karena produk akhir dari enzim amilase komersial ini dipastikan murni serta bebas dari sel hidup bakteri maupun sisa-sisa DNA rekombinan. Jadi tidak ada material genetik asing yang ikut termakan oleh konsumen. Meskipun demikian, kita tetap harus kritis. Kontrol kualitas pada proses hilir wajib diperketat karena secara umum di dunia bioteknologi tetap ada risiko kontaminasi zat seperti citrulline pada batch enzim tertentu jika pemurniannya tidak sempurna. Di Indonesia sendiri, payung hukum produk rekayasa genetik sudah sangat komprehensif. Regulasi kita itu dipayungi oleh PP nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati yang mewajibkan setiap produk GMO lolos 3 lapis keamanan, yaitu keamanan lingkungan, pangan, dan pakan. Aturan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang melarang keras peredaran pangan GMO tanpa izin keamanan resmi, serta aturan BPO Nomor Tekan Tahun 2008 yang mewajibkan pelabelan jelas bagi konsumen. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Cartagena untuk mengawasi pergerakan lintas batas GMO demi menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Terakhir, E. coli adalah bakteri gram negatif yang memiliki membran ganda, sehingga protein amilase yang diproduksi kerap kali terjebak dan menumpuk di dalam ruang periplasma, tidak bisa keluar dengan sendirinya. Sehingga metode konvensional biasanya dipakai industri untuk menghancurkan seluruh sel bakteri. Kelemahannya itu, semua isi perut bakteri ikut keluar, sehingga mengotori target enzim dan menyulitkan proses pemurnian di akhir. Namun, ada solusinya, yaitu dengan menerapkan teknologi Pulse Electrical Field atau PEF secara intermittent atau berkala dengan parameter tegangan 12 kV dan frekuensi 2 Hz. Jadi, kita memberikan kejutan listrik selama 30 menit, lalu mematikannya selama 30 menit secara bergantian. Saat listrik menyala, terjadi kerusakan parsial dan reversible.
hanya pada membran luar selnya saja, sehingga berhasil melepaskan sekitar 30% amilase aktif langsung ke cairan media. Saat memasuki jeda waktu mati, sel bakteri akan memperbaiki kerusakan membrannya sendiri sekaligus memproduksi ulang amilase di periplasma untuk siklus kejutan berikutnya. Inovasi ini meminimalkan kontaminasi protein internal bakteri karena membran dalamnya tuh nggak hancur. Jadi hasilnya proses purifikasi enzim jauh lebih efisien, selektif, bersih, dan tentu saja memangkas biaya operasional industri.